Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya Karim, ala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi asrarihi fid darini amin ya rabbal alamin ya mujibas salihin. Faslun fi ada'i zakati ila anqala wa jaza likullin minasyarikaini wa jaza, dan diperbolehkan likullin bagi masing-masing minasyarikaini dari dua orang yang bersekutu, yang berbarengan di dalam kepemilikan harta musyarakah bainal isnaini. Apa yang diperbolehkan? Ikhraju zakatil mali, mengeluarkan zakat hartanya. Apa ikhraju zakatil mali? Mengeluarkan zakat harta al-musytaraki, yang disekutukan, yang dimiliki bersama, bighairi idzni syariki, bighairi idzni syariki, dengan tanpa izinnya syarik atau temannya al-akhari yang lain. Jadi boleh bagi masing-masing salah satu dari dua orang yang memiliki harta untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki bersama tanpa seizin dari temannya. Ada dua orang punya harta kerjasama satu perusahaan, maka yang satu ini boleh mengeluarkan zakat dari harta tersebut tanpa seizin dari yang lainnya, ya. Karena seperti halnya jawaz, diperbolehkan. Qalahu, berkata pada siapa Al-Jurjani, Imam Al-Jurjani. Wa qarrahu, dan menetapkan pada siapa ghairuhu, selainnya Jurjani. Alasannya li'idzni syar'i, karena adanya izin syar'i fihi, di dalam ikhrajul mal al-mushtarak. Karena di situ sudah ada izin syar'i, maka salah satu dari dua orang yang memiliki harta kerjasama boleh mengeluarkan zakat hartanya tanpa seizin dari yang satunya, walaupun harta tersebut ini dimiliki bersama-sama, ya. Sah pengeluaran zakatnya walaupun tanpa seizin dari yang satu, ya. Wa takfi, dan mencukupi, ya. Di dalamnya dikatakan sawaun kana min nafsil mali al-mukhraj aw min ghairihi, baik yang dikeluarkan itu dari nafsul mal yang dikeluarkan dari harta yang disekutukan tersebut atau dari yang lainnya, sah hukumnya, ya. Li'idzni syar'in ay ta'lilun li jawazi ikhraji ahadi syarikaini dzalika wa inna ma jaza dzalika li'idzni syari'i fihi, ya. Li'annal malaini bil khullatah shara kalmalil wahidah, karena dua harta yang digabungkan atau yang dicampurkan itu seperti halnya satu harta, ya. Wa takfi, dan mencukupi apa niatu dafi, niatnya orang yang memberikan, minhuma, dari syarikaini, dari dua orang yang bersekutu, an niyatil akhari, dari niatnya orang yang lainnya.
cukup satu orang yang berniat itu sudah memenuhi ya kriteria harta tersebut menjadi harta zakat, walaupun tanpa seizin dari ya kepemilikan yang lain. Alal aujahi, menurut kaul aujah, il muqtamad wa muqabiluhu yaqul, sedangkan muqabilul muqtamad berkata laisa li ahadihima al infirad bil ikhraj, tidak diperbolehkan bagi salah satu dari dua orang yang bersekutu mengeluarkan zakat bila idznil akhari, tanpa seizin dari yang lainnya. Wal infiradu bin niyati, dan juga niat di dalam mengeluarkan zakat hanya dia saja tanpa seizin dari yang lainnya. Muqabilul muqtamad. Ya. Jadi menurut pendapat yang muqtamad boleh ketika harta tersebut harta musyarakah. Harta musyarakah apa? Harta kerjasama. Kepemilikan dari harta tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih. Salah satu dari orang yang memiliki ini mengeluarkan zakat dari harta tersebut walaupun tanpa seizin dari yang lainnya, pemilik saham yang lainnya, walaupun hanya dia yang berniat mengeluarkan zakat, maka pengeluaran zakatnya dihukumi sah. Ya, dihukumi sah karena sudah ada izin syar'i di sana. Ya, karena sudah ada izin syar'i bahwa harta yang sudah memenuhi satu nisab dan sudah sampai 1 tahun haul, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Di situ sudah ada izin syar'i. Maka tanpa seizin dengan yang lainnya, bagi satu orang yang memiliki tanpa seizin kepada yang lainnya dari pemilik saham, ini diperbolehkan. Wajaza, dan diperbolehkan juga apa yang diperbolehkan, tauqilu kafirin, mewakilkan pada orang kafir, wasobiyin, dan pada anak kecil. Di dalam apa? Fi i'ta'iha, di dalam memberikan zakat, li muayyanin, pada orang yang muayyan, orang yang sudah ditentukan. Jadi diperbolehkan mewakilkan kepada orang kafir dan juga kepada anak kecil di dalam memberikan zakat kepada orang yang sudah ditentukan. Misalkan ente bayar zakat, kemudian ente wakilkan kepada orang kafir, tolong nih zakat anak ente berikan kepada bulan bin bulan, atau kepada anak kecil, nih anterin ke rumah ya si bulan bin bulan dari zakat anak. Itu boleh ya, mewakilkan di dalam penyerahan kepada mustahik yang muayyan. Ayin ayyana, maksudnya apabila menentukan siapa malik, malikul mal, pemilik harta, al-madfu'a, pada orang yang diberikan siapa ilaihi al. Ya, kalau memang si malik ini menentukan kepada orang yang diberikan. Min idafatil masdar ila maf'ulihi ba'da hadfil fa'ili ay wajaza tawkilul malik, maksudnya diperbolehkan mewakilkannya pemilik harta kafiran aw sabiyan ay mumayyizan wa misluhuma as-sabi, orang yang sabi, akalnya enggak sempurna, ya, untuk memasrahkan harta zakat kepada mustahik yang sudah ditentukan. La mutlakon, tidak secara mutlak, ya, tidak secara mutlak, maksudnya diberikan kepada siapa saja. Ya, kalau seperti itu maka tidak diperbolehkan. Nih, ente berikan zakat Anda, terserah kepada siapa. Nah, kalau pemasrahannya seperti itu tidak diperbolehkan. Wala yajuzu tawkilu man dzukira, mewakilkan kepada orang kafir dan anak kecil mutlaqan, min ghairi ta'yinil madfu ilaihi,
dengan tanpa menentukan orang yang telah ditentukan akan diberikan zakat. Kalau kasusnya seperti itu tidak diperbolehkan. Ente mau bayar zakat, kemudian ente wakil ke orang kafir. Nah, di dalam pemberiannya kepada mustahiknya terserah orang kafir. Nah, kalau kasusnya seperti itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan ya mustahiknya ini sudah ditentukan. Nih, nanti berikan zakat anak ke bulan baru kalau kasus seperti itu boleh. Walaupun kita mewakilkannya kepada orang kafir non muslim, tetapi pemberiannya ini sudah ditentukan kepada mustahiknya, ya. La mutlak, tidak secara mutlak. La yajuzu tawkilu man dzukira mutlaqan, maksudnya tidak diperbolehkan mewakilkan kepada kafir sobi min ghairi ta'yinil madhu ilaihi, dari tanpa menentukan orang yang diberikan siapa. Itu nggak boleh kalau kasusnya seperti itu. Wala tafwidun niyati, dan juga tidak diperbolehkan memasrahkan niat ilaihima kepada kafir wasobi. Ya nggak boleh ya orang kafir atau anak kecil menjadi panitia penerimaan zakat. Itu juga nggak boleh, karena biasanya orang membayar zakat melalui panitia itu sudah memasrahkan sepenuhnya, baik taukilun niyah wal ikhrajul itu semua dari pasrah ke panitianya. Nah, maka kasus tafwidun niat, memasrahkan niat kepada orang kafir dan anak kecil itu tidak diperbolehkan. Alasannya kenapa? Li'adamil ahliyati, karena tidak adanya ahli di dalam niat, karena orang kafir itu laisa bi ahlin liniyah, ya. Syaratnya dia harus muslim terlebih dahulu. Begitu juga anak kecil, syaratnya dia minimal sudah tamyiz, ya. Ai wala yajuzu tafwidun niyah ilal kafir wasobi, maksudnya tidak boleh memasrahkan niat pengeluaran zakat kepada orang kafir dan anak kecil. Wal murad minas sobi ghairul mumayyiz, yang dimaksud dari anak kecil di sini yang belum tamyiz. Tamyiz itu adalah orang yang sudah bisa membedakan mana merah mana putih, ya. Kama fituhfah, seperti halnya penjelasan yang ada di dalam kitab Tuhfah. Wa ibaratuha wa yajuzu tafwidun niyah lil wakilil ahli la kafir wa sabiyyin ghairu mayyiz wa kinnin, ya. Maka wa mafhuma jawazu tafwiduha lil mumayyiz, maka mafhum mukhalafahnya ya diperbolehkan memasrahkan niat mengeluarkan zakat lil mumayyiz kepada anak kecil tapi yang sudah tamyiz. Nah ini ya, jadi nggak boleh kita memasrahkan niat pengeluaran zakat kepada orang non muslim dan anak kecil. Alasannya li'adamil ahliyati, karena tidak adanya ahli di dalam niat. Karena syarat orang niatnya sah itu harus muslim, harus sudah dewasa minimal tamyiz, ya. Ai ahliyatul kafir wasabilin niyah wa huwa ta'lilu di al-adami jawazi tafwidun niyah lahuma. Nah, ini alasan tidak diperbolehkan memasrahkan niat kepada kedua orang tersebut. Wajazah, dan diperbolehkan, ya, apa taukil ghairihima, mewakilkan pada selain kafir dan sobi, aibidniyah, ya. Aibil i'ta'i, maksudnya di dalam memberikan zakat, wan niyati, dan di dalam niat ma'an secara bersamaan. Kalau mewakilkannya kepada selain kafir dan sobi, berarti muslim dan dewasa, ya, serta berakal, itu hukumnya diperbolehkan, seperti halnya kasus-kasus yang berlaku selama ini, yaitu penerimaan panitia zakat fitrah maupun zakat mal. Dari panitianya ini adalah orang
muslim dan juga orang-orang yang dewasa. Maka orang bayar zakat ke masjid, ke musola, langsung pasrahin aja nih zakat anak, ya itu sudah menyimpan makna tauhidul ikhraj al-iqta'ul mal zakat wa niyat. Enggak perlu niat, enggak apa-apa. Ya niatnya wakil aja ente sekalian. Ya, niatnya wakil aja ke ente sekalian ente beriin ke mustahiknya. Boleh. Ya, boleh memasrahkan di dalam niat dan pemberian zakat kepada muslim dan bukan orang yang dewasa, ya. Ghairihima berarti selain kafir dan selain sofi. Dalam segi apa? Aibil iqta'i wan niyah ma'an, di dalam memberikan zakat dan niat secara bersama. Jadi gak usah ya ente bimbing, ayo niat dulu, ya apa ya. Ya lebih afdal lagi langsung diniatin juga apa-apa, ya. Jadi harus paham ketika ada menjadi panitia penerimaan zakat, ya. Watajibu dan wajib hukumnya apa? Niatul wali, niatnya wali fi mali sobi, di dalam hartanya anak kecil, wal majnuni, dan hartanya orang gila, ya. Wajib niat bagi wali di dalam mengeluarkan harta anak kecil dan orang gila. Maka pakai syarafa, maka apabila memberikan, mentasarufkan siapa al-wali, wali az-zakata pada zakatnya manusawi wal majnun, zakat dari harta anak kecil dan harta orang gila, bila niatin tanpa adanya niat, dominaha maka mengganti, maka menanggung siapa wali pada zakat. Baik sarafa, maka apabila memberikan siapa al-wali, wali az-zakat pada zakat bila niat dengan tanpa niat dari malusawi wal majnun, jawabnya dominaha maka menanggung siapa wali pada zakat, maka berarti dia punya tanggungan untuk mengeluarkan zakat. Karena apa yang dikeluarkan tadi dari malusawi wal majnun itu bukan harta zakat, karena jatuhnya menjadi harta sedekah. Karena yang dikeluarkan tadi bi ghairi niat, tanpa adanya niat, maka tidak sah pengeluarannya. Maka secara otomatis itu bukan merupakan suatu zakat, tapi menjadi sedekah. Maka si wali domina menanggung ya zakat yang harus dikeluarkan. Alasannya litaksirihi, karena cerobohnya wali. Litaksirihi, karena cerobohnya wali. Walau dafa'ah, dan apabila memberikan zakat siapa al-muzakki, orang yang berzakat, lil imami, kepada imam, bila niatin, dengan tanpa niat, wala idnin, dan dengan tanpa izin, minhu, dari muzakki, lahu, bagi imam, fihi, fiha, di dalam niat. Jawabnya law lam tujzi'hu, lam tujzi'uhu, lam tujzi'hu, maka tidaklah mencukupi apa? Lam tujzi'uhu, maka tidaklah mencukupi bagi muzakki apa? Niatuhu, niatnya imam. Lam tujzi'uhu, maka tidaklah mencukupi bagi muzakki apa? Niatuhu, niatnya imam. Kasusnya begini, ada orang pengen bayar zakat ke khotib atau imam tanpa adanya niat dari dirinya orang yang ingin mengeluarkan zakat, dan juga tanpa ada izin darinya bagi imam tersebut untuk berniat ya atas harta yang dikeluarkan tadi. Maka ketika imam mengeluarkan zakat, ya hal tersebut itu tidak dikatakan cukup mengeluarkan zakat atas nama muzakki. Ya, orang ingin mengeluarkan zakat kemudian dia nggak niat. Di samping dia tidak niat, dia juga tidak memberikan izin kepada imam untuk
mewakilkan niatnya. Maka apa yang dikeluarkan imam dari harta si musafir tadi itu tidak mencukupi sebagai harta zakat, maka secara otomatis menjadi harta sedekah. Paham? Dia sendiri tidak niat dan dia juga tidak memberikan izin kepada imam untuk mewakilkan niatnya. Maka apa yang dikeluarkan imam itu tidak mencukupi dari pengeluaran harta zakat karena tanpa adanya pahami. Nah, ya seperti itu. Ailan tujzihu mencukupi. Apa niatul imami? Niatnya imam di dalam pengeluaran zakat dari harta orang lain, ya, inda ahdiha, ketika mengambilnya imam pada zakat kohron dengan paksa, minal mumtani, dari orang yang menolak bayar zakat. Tadi memang kasusnya seperti itu. Ketika ada orang bayar zakat diwakilkan ke imam, kemudian dia nggak niat mengeluarkan zakat. Di samping dia tidak niat, dia juga tidak memberikan izin niat pada imam. Maka apa yang dikeluarkan oleh imam itu tidak mencukupi dari pengeluaran zakat karena tidak adanya niat. Namun dikatakan mencukupi niatnya seorang imam ketika mengeluarkan zakat dari orang yang diambil secara paksa, dari orang yang menolak membayar zakat. Ente punya harta sudah cukup bayar zakat. Kemudian pemerintah memutuskan bahwa ente harus diambil hartanya secara paksa untuk pengeluaran zakat. Diambillah tuh sebagian harta ente, kemudian dikeluarkan untuk zakat, sah hukumnya. Ya, sah hukumnya. Harta tersebut menjadi harta zakat. Nah, seharusnya seperti itu. Kalau sekarang aja kalau kita bayar pajak nunggak aja dikejar-kejar polisi, ya ditilang, kemudian disuruh bayar pajak. Rumah belum bayar pajak ditanyain terus ke rumah, ya zakat juga seharusnya seperti itu, ya karena itu kewajiban kita yang harus kita keluarkan terhadap hakullah, karena zakat ini termasuk hakullah yang harus dipenuhi. Ya, wa illam yanwi, walaupun tidak berniat siapa sahibul mali, pemilik harta, walaupun pemilik harta enggak niat, ya dia merasa diambil secara paksa, ya dia enggak ikhlas, enggak niat, tetap apa yang diambil oleh seorang imam karena dari harta tersebut ada kepemilikan orang lain, maka sah pengambilan secara paksa tersebut dan pengeluarannya pun menjadi zakat walaupun pemiliknya tidak niat mengeluarkan zakat. Ya Allah ya Bakarim wa jaza, dan diperbolehkan juga lil maliki, bagi orang yang memiliki harta, dunal wali, bukan bagi wali. Berarti kalau wali ini kasusnya kepada sobi dan majnun, nggak boleh berarti kalau wali. Ya, apa yang diperbolehkan? Takjiluha, mempercepat pembayaran zakat. Zakati maksudnya membayar zakat qabla tamami haulin, sebelum sempurnanya 1 tahun. Sebelum haul boleh bagi pemilik harta untuk mengeluarkan zakatnya. Takjiluha, ya dia punya harta banyak, ya ukuran nisab sudah 1 nisab, tapi kalau ukuran haul belum 1 tahun, boleh bagi Anda untuk mentakjil apa? Ya, mengeluarkan dulu zakat Anda walaupun belum 1 tahun. Berbeda bagi wali. Kalau wali berarti harta sobinya, harta anak kecil yang dipasrahkan oleh, yang nggak boleh mentakjil karena belum 1 tahun. La qabla tamami nisabin, tidak sebelum sempurnanya nisab. Kalau belum sempurnanya 1 nisab nggak boleh. Ya, nanti punya harta tapi belum 1 nisab. Anak pengen mentakjil zakat,
pengen mempersegera membayar zakat walaupun belum satu nisab, anak bayar zakat dulu gak boleh karena belum sempurna satu nisab. Tapi kalau belum sempurna 1 tahun itu boleh, kalau belum sempurna satu nisab tidak boleh. Fi ghairi tijarati, di dalam selainnya harta dagangan. Kalau harta dagang boleh, belum satu nisab, belum 1 tahun takjil itu boleh. Mempersegera atau mendahulukan membayar zakat sebelum sempurnanya 1 nisab bagi zakat tijarah itu diperbolehkan. Nanti dagang ya biar dagangan tambah maju, walaupun belum 1 nisab anak keluarin dulu zakatnya boleh kalau dia berkaitan dengan malut tijarah. Wala ta'jilu, dan tidak diperbolehkan mempersegera pembayaran zakat li'amaini ya, untuk 2 tahun sekaligus bil asohi, di dalam qaul yang asoh. Anda bayar zakat langsung 2 tahun padahal 1 tahun juga belum lewat, nggak boleh. Kalau ya mentakjilnya langsung 2 tahun. Kalau 1 tahun tadi boleh ya, qabla tamami haulin, sebelum 1 tahun boleh. Tapi kalau untuk 2 tahun itu tidak boleh. Memang mau bayar kontrakan ya langsung 2 tahun sekaligus ini bayar zakat. Kita nggak tahu nanti harta ke depan kita bertambah atau malah berkurang ya. Walau, dan itu bagi sahas takjil fitrati, adapun mempersegerakan bayar zakat fitrah min awali Ramadanin, dari awal pembulan bulan Ramadan boleh. Masuk sawah, masuk bulan Ramadan tanggal 1 langsung bayar zakat fitrah boleh. Amma fi malit tijarati, adapun dalam harta dagangan itu fayunzihu, maka mencukupi apa at-takjilu, mempersegera bayar zakat tijarah walaupun qabla tamami haul wa qabla tamami nisab. Kalau di dalam kasus malut tijarah sebelum sempurnanya 1 tahun dan sebelum sempurnanya 1 nisab boleh mentakjil pembayaran zakat malut tijarah. Wa illam yamluk, walaupun tidak memilikinya siapa malik kul malut tijarah, pemilik harta dagang, nisaban pada 1 nisab, walaupun harta yang dia miliki dari harta dagangnya belum sampai 1 nisab, boleh baginya mentakjil. Nah, ini siasat biar dagangan kita cepat naik, cepat laris, cepat berkembang. Sebelum sempurna 1 nisab kita keluarin dulu zakatnya, sama Allah langsung nanti Allah tambah itu harta dagang Anda. Itu cara biar dagang berniaga Anda sukses. Sebelum sempurna 1 nisab dan sempurna 1 tahun keluarin zakatnya ya. Itu cara memancing biar dagangan kita rame, biar dagangan kita laris. Wayanwi, dan niatlah siapa malik indah takjili, ketika mentakjil niat, mempersegerakan niat ketika mendahulukan ya mempersegerakan zakat. Wayanwi, dan niatlah siapa malik indah takjili, ketika mentakjil zakat, mempersegerakan zakat. Contohnya hadhihi zakati al-muajjalah. Contoh niatnya, hadhihi, adapun harta ini itu zakati, zakatku, al-muajjalatu, yang saya dahulukan. Hadhihi zakati al-muajjalah. Niat itu ketika mentajil zakat, ini zakat hartaku yang aku segerakan. Bicara niatnya ketika mentajil zakat. Wa haruma, dan haram hukumnya apa? Takhiruha, mengakhirkan zakat. Begitu juga mengakhirkan hukumnya haram. Zakati, maksudnya mengakhirkan zakat ba'da tamamil hauli, setelahnya sempurnanya 1 tahun.
Watamakunin, dan setelahnya mampu untuk mengeluarkan zakat. Haram hukumnya mengakhirkan zakat setelah sempurna 1 tahun dan setelah dia mungkin untuk mengeluarkan zakat. Kok ditunda juga haram? Ya, kalau memang sudah 1 tahun dan dia mampu untuk mengeluarkan at-tamakun, tamakun itu dia mampu, duitnya ada, ya, di tangannya, dia mampu. Orang yang menerima juga ada, itu tamakun. Duitnya ada, orang yang menerima juga ada. Kok ditunda juga haram? Ya, haram. Maka wadhamina, dan mengganti siapa malik intalifa apabila rusak apa harta zakat tersebut ba'da tamakunin, setelahnya mampu untuk membayar zakat. Kok ditunda-tunda sehingga harta tersebut menjadi rusak, hilang dan lain sebagainya? Setelah dia mampu untuk membayar zakat, maka orang tersebut memiliki tanggungan untuk membayar zakat. Ya, tamakun, sebabnya tamakun bihuduril mali, dengan sebab adanya harta wal mustahiki, dan pemilik dan orang yang berhak menerima zakat. Udah 1 tahun hartanya di tangan dia, orang yang berhak menerima zakat juga udah ada. Ya balik, ente tunda-tunda haram. Kok ente tunda-tunda kemudian itu duit ente hilang atau habis, maka ente punya tanggungan untuk membayar zakat. Atau ya, apabila merusaknya malik pada mal ba'da haulin, setelah 1 tahun, walau qabla tamakuni, walaupun sebelumnya dia mampu untuk mengeluarkan, mustahiknya belum ada atau memang hartanya belum di tangannya, nah, tetap bagi dia domina, ya, mempunyai tanggungan untuk membayar zakat. Sudah sempurna 1 tahun, tapi memang hartanya belum tamakun, berarti belum di tangannya, atau memang mustahiknya belum ada. Dia simpan-simpan itu duit, ternyata rusak, ternyata hilang domina, maka dia ya punya tanggungan untuk membayar zakat. Sama seperti keterangan maro yang telah lalu, apa bayanuhu, keterangannya mah seperti keterangan yang telah lalu. Kemudian wasanihima, adapun yang kedua daripada syaratul ada zakat, syarat membayar zakat, yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah wasanihima. Adapun syarat yang kedua dari pembayaran zakat itu iqta'uha, membayarkan zakat li mustahiqiha, kepada orang yang berhak menerima zakat, li mustahiqiha, kepada orang yang berhak menerima zakat. Zakati maksudnya berhak menerima zakat, yakni menghendaki kemusannif man, pada orang-orang wujida yang didapat di siapa man minal asnafi, dari golongan-golongan as-samaniyati yang 8 al-mazkurati yang disebutkan fi ayatin innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Syarat yang kedua, ya, di dalam pengeluaran zakat diberikannya zakat kepada mustahiknya, orang yang berhak menerima zakat. Siapa orang-orang yang berhak menerima zakat? Yakni man wujida minal asnaf as-samaniyah al-madhkurah fi ayat, yaitu orang-orang yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran yang ada 8 golongan. Innama shadaqatu, sesungguhnya sedekah zakat. Innama shadaqatu, sesungguhnya zakat itu lil fuqara'i, pertama bagi orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin, wal amilina, dan amil, alaiha, atas as-sadaqah,
wal mu'allafati, dan orang-orang yang dituntun apa qulubuhum, hatinya al mu'allafah, berarti orang yang baru masuk Islam. Wabil riqab, dan orang-orang yang memiliki sifat budak, ail mukatab. Wal gharimina, dan orang-orang yang punya hutang. Wabil sabilillah, dan orang-orang yang berada di jalan Allah. Wabil sabil, dan ibnu sabil. Nih 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jangan sampai ya salah sasaran ketika Anda membayar zakat, karena orang-orang yang berhak menerima zakat itu sudah ditentukan oleh Allah di dalam ayat suci-Nya. Yang pertama wal fuqara wal faqiru, adapun yang dinamakan orang fakir. Siapa sih orang fakir? Itu man orang lesa yang tidak ada itu lahu bagiman pemalun harta. Orang fakir adalah orang yang sama sekali nggak memiliki harta, wala kasbun, dan tidak memiliki kerjaan. Laikun yang pantas apa kasar, ya, dia tidak memiliki pekerjaan yang laik, ya, yaqau yang menempati apa malun wala kasbun, mauqian pada tempatnya min kifayatihi dari kebutuhannya man, wa kifayati mamuwanihi, dan kebutuhannya orang yang ditanggungnya man. Jadi sama sekali nggak memiliki harta dan sama sekali tidak memiliki pekerjaan yang pantas, yang dari harta dan pekerjaannya ini tidak bisa mencukupi dari kebutuhan hidupnya dan kebutuhan orang-orang yang ditanggungnya. Kalau dia ada kerjaan tapi kerjaannya yang tidak pantas, juga termasuk orang yang berhak menerima zakat. Contohnya para pencuri, karena pekerjaannya ada maling, tapi pekerjaan tersebut la yali, enggak pantas secara syar'i. Sifatul likasbin para ibrata bi ghairi laik, ya, maka tidak ada ibrah pada selain yang tidak laik. Walidzalika akka al-Ghazali bi anna arbabal buyut alladzi lam yajri adatuhum bil kasbi wa yajulu ahdu zakah, ya. Kemudian wala yamna'u, dan tidak menghalang-halangi al-faqra pada sifat kefakiran apa maskanuhu, tempat tinggalnya man. Jadi orang yang nggak punya pekerjaan, orang yang nggak punya harta sama sekali, dia punya rumah doang, itu tetap orang tersebut dikatakan orang fakir. Jadi rumah yang dimiliki ini tidak menghalangi kefakiran seseorang, walaupun rumahnya magrong gede tapi dia nggak punya banda, nggak punya kerjaan, maka dia masih dihukumi orang fakir, ya. Jadi layamna, tidak mencegah al-faqra pada sifat kefakiran apa maskanuhu, tempat tinggalnya man, wasyabuhu, dan pakaiannya man. Walau litajammuli, walaupun ada yasyab itu ya, karena untuk berhias, ya, dia punya pakaian bagus-bagus gitu loh, ya. Biba di ayami sunnati, pada sebagian hari-hari dari tahun, seperti untuk Jumatan ada pakaian yang bagus khusus, untuk Idul Fitri pakaian baru bagus, untuk Idul Adha, untuk kondangan tuh kan ada tuh pakaian-pakaian yang bagus-bagus. Tapi dia nggak punya kerjaan, nggak punya banda selain itu, maka dia termasuk orang fakir. Walaupun dia punya pakaian bagus, walaupun dia punya rumah bagus, tapi kalau orang tersebut sama sekali nggak punya duit, nggak punya pekerjaan, orang tersebut dikatakan orang fakir. Wa kutubun, dan kitab-kitab, punya kitab banyak, ya tajuha, yang butuh siapa man pada salasa, tetap dia dikatakan orang fakir. Jadi tidak menghalangi kefakiran. Yang pertama, tempat
tempat tinggal, yang kedua pakaian, walaupun pakaian tersebut pakaian-pakaian yang bagus, dan yang ketiga adalah buku-buku dari buku bacaan yang memang dia butuh. Bukunya banyak, kitabnya banyak, berjilid-jilid, harganya mahal-mahal, tapi memang dia nggak punya kerjaan, nggak punya banda, laisa lahu malun wala kasbun, tetap dia dikatakan orang fakir. Ya, wa abduhu, dan budaknya man, walaupun dia punya budak pembantu, alladzi yahtaju, yang butuhnya man ilaihi pada abad, lil khidmati, pada berkhidmat atau membantunya, ya, punya budak satu-satunya atau punya pembantu satu-satunya yang memang dia butuh pada pembantu tersebut, ya, tetap itu tidak menghalangi kefakiran seseorang. Wa maluhu, dan hartanya man al-ghaibu, yang ghaib mal, atau dia punya harta tapi hartanya tidak di tempat tinggalnya, ya, biman halataini, dengan jarak 2 marhala, ada banda harta tapi jauh melebihi dari 2 marhala, berarti melebihi dari perjalanan musafir yang boleh mengqashar dan menjamak sholat sekitar 80 sampai dengan 90 km. Dia tinggal di sini, bandanya banyak, tapi di Bogor punya banda, tapi di sini dia nggak punya kerjaan, nggak punya banda. Nah, orang tersebut masih dikatakan orang fakir. Malu al-ghaib, hartanya yang gaib, biman halataini, dengan jarak 2 marhala. Awil hadir, atau hartanya hadir. Awil hadir, atau yang hadir pemah, tapi waqad hila, dan sungguh, ya, dihalang-halangi apa bainahu, di antara man wa bainahu, dan di antara malul hadir, tapi terhalang dia, bandanya ada tapi terhalang untuk menggunakan harta tersebut, ya, entah apa yang menghalanginya sehingga dia tidak bisa menggunakan harta tersebut. Tetap orang tersebut dikatakan fakir, walaupun punya banda banyak, tapi dia nggak bisa menggunakan harta tersebut. Wadainu, dan utang, al-muajjalu, yang ditempok, ya, wal kasbu, dan kerjaan, alladzi la yaliqu, yang tidak pantas, bihi, dengan man, atau dia punya pekerjaan tapi pekerjaannya la yaliq, yang tidak pantas, yang tidak sesuai syar'an, ya, yang tidak layak secara syar'i, lihurmatihi, dikarenakan haramnya pekerjaannya. Dia ada pekerjaan tapi pekerjaan yang haram, tetap orang tersebut orang fakir. Au urfan liikhlalihi bimuru'atihi, atau yang tidak layak secara urfi, pekerjaannya bisa menghilangkan muruahnya dia. Bahwa hinaidin, maka ketika kasusnya seperti ini, kal adam, seperti orang yang nggak memiliki pekerjaan. Orang punya pekerjaan tapi pekerjaannya tidak pantas secara syar'i, berarti pekerjaannya haram secara syar'i, maka orang tersebut ini kal adam, seperti orang nggak punya pekerjaan. Atau punya pekerjaan tapi layak secara urfan, secara urfi. Gambarnya bagaimana? Yang bisa menjatuhkan harga diri orang tersebut, kemis contohnya, itu kan nggak haram tapi menjatuhkan harga diri seseorang, maka itu layak. Hal tersebut kal adam, seperti orang yang nggak punya pekerjaan. Maka orang-orang seperti itu walaupun secara zahirnya punya pekerjaan tapi pekerjaannya layak, maka dia berhak menerima zakat. Para koruptor, ya, para pencuri, para pengemis, itu banyak itu pengemis, ya, tapi layak, baik syar'an aur, syar'an secara syar'i karena haramnya pekerjaan tersebut, urfan secara urfi karena menjatuhkan harga diri seseorang tersebut, maka layalik kal adam, seperti tidak memiliki pekerjaan. Paham, ya? Nah ini pahami, ya, pahami mana tadi, ya, bahwa hinaidin kal adam, ya, walau lam yajid min, ya, man,
yasta'maluhu illa min mali haramun aw fi syubhatun qawiyatun, atau dia tidak mendapati pekerjaan kecuali dari hartanya ini ada keharaman atau syubhah yang kuat, maka dia termasuk orang fakir. Atau kana man arbabul buyut, atau adanya dia memang orang-orang yang biasa di rumah, nggak pernah kemana-mana. Alladzi lam yajri adatahum bil kasbi, yang memang kebiasaan dia ini nggak pernah kerja, seperti para ulama. Wa huwa yakhillu bi mur'atihi, itu bisa menghancurkan, bisa merusak harga diri para ulama. Arbabul buyut, para ulama, orang-orang yang memang kerjaannya zikir, wirid, ngaji, yang tidak secara kebiasaan, mereka nggak mencari uang untuk bekerja. Maka kalau dia bekerja itu bisa merusak harga dirinya, maka orang tersebut dikatakan sebagai orang fakir. Arbabul buyut allati lam yajri adahum bil kasbi, yang secara kebiasaan dia memang tidak bekerja, wa huwa yakhillu bi muru'atihi. Wa kalau al-ahdu bil zakah bihi, maka orang-orang seperti ini boleh mengambil zakat.